Ini saya tidak tahu main apa ini. Mungkin mengisi waktu kosong gitu. Aduh. Ada. Tutorial teleponan pakai kaki. Jadi pertama Ini kalau orang waras. kemudian kita teleponan gitu. Halo sayang. Bisa buat garuk-garuk. Atau kalau lagi kesel sama diri sendiri bisa juga kita pakai buat nendang kepala gitu kayak tolol gitu. Nah, kalau orang normal waras tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu ya, seperti tadi. Nah, ini lagi ngapain ini coba? Ini kalau orang waras, kalaupun mau demikian nggak mungkin divideoin kan begitu. Ini malah divideoin. Nah, hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan para teman-teman sekalian dimanapun berada. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan mereaksi videonya Kumaila, yang mana Mbak Kumaila ini sebenarnya masih belum sembuh dari depresi mayor yang dia derita dari beberapa tahun yang lalu ya. Kita langsung reaksi videonya seperti apa. Nah, ini saya tidak tahu main apa ini. Mungkin mengisi waktu kosong gitu. Aduh. Ada. Tutorial teleponan pakai kaki. Jadi pertama Ini kalau orang waras. kemudian kita teleponan gitu. Halo sayang. Bisa buat garuk-garuk. Atau kalau lagi kesel sama diri sendiri bisa juga kita pakai buat nendang kepala gitu kayak tolol gitu. Nah, kalau orang normal waras tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu ya, seperti tadi. Tutorial teleponan pakai kaki, atau kalau kita lagi kesel dengan diri sendiri kita itu bisa menendang kepala kita sendiri pakai kaki. Nah, dia praktekin ya. Artinya kalau kita normal dan waras akal pikiran kita itu, kita tidak mungkin melakukan hal itu. Karena kenapa? Ya itu kaki. Kenapa kok mau nendang-nendang kepala sendiri pula kan begitu. Atau kenapa kita mau teleponan pakai kaki? Mana ada ceritanya orang teleponan pakai kaki? Kan nggak ada. Kecuali orang gila atau nggak waras pikirannya kan begitu. Artinya memang kalau menurut saya Mbak Kumaila ini sebenarnya masih belum sembuh total ya pemikirannya, sehingga banyak pikiran-pikiran nyeleneh yang muncul dalam pikirannya sehingga berbentuk sebagai tindakan. Dia ungkapkan ke publik, baik itu Tuhan itu kok ada, siapa yang menciptakan Tuhan, seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dia lontarkan. Terus ada juga dia bilang, kenapa kok kebanyakan orang itu percaya Tuhan? Ya karena kebanyakan orang waras pikirannya, tidak stres, tidak depresi, kan begitu kebanyakan orang. Kita lanjut nonton videonya. Yang nyiptain Tuhan siapa? Ya nggak ada. Tuhan ada aja tanpa pencipta. Tapi katanya segala sesuatu pasti ada yang nyiptain. Segala sesuatu katanya ada permulaannya. Kenapa? Kenapa Tuhan itu bisa ada? Nah, kenapa Tuhan bisa ada kan seperti itu? Kalau pertanyaan semacam itu, kenapa itu Tuhan bisa ada? Ya, itu terserah Tuhan, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Kok makhluk sekecil manusia kan begitu ketimbang Tuhan alam semesta, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, menanyakan Tuhan kok bisa ada? Ya namanya Tuhan kan begitu, ya terserah Tuhan, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Siapa yang nyiptain? Ya tidak ada yang nyiptain, namanya Tuhan, Khalik, pencipta. Kalau kita ibaratkan dari yang mau ke 10 itu harus satu dulu, baru 2, 3, 4, 5, sampai 10, sampai 100 dan seterusnya. Artinya kalau tidak satu dulu tidak mungkin ada 100. Maksudnya angka saja dimulai dari 1. Kalau tidak ada 1, tidak mungkin ada 100. Apalagi alam semesta ini. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada langsung? Kan pasti ada penciptanya. Dan penciptanya itu Allah, Tuhan alam semesta. Bukan tiba-tiba ada. Terus pertanyaan Kumaila ini sering diulang-ulang, bahkan
Kalau memang segala sesuatu itu ada permulaannya, berarti Tuhan siapa yang menciptakan? Ya namanya Tuhan ya tidak ada, dia sendiri tidak ada. Ini ibaratnya kalau saya tanyakan ke Gumaila, telur sama ayam duluan mana? Dia tidak mungkin bisa menjawab. Kalaupun dia menjawab telur duluan ayam, misalkan dijawab seperti itu. Ah, bisa saja duluan telur, kan begitu. Artinya belum, ini yang disebut dalam ilmu tauhid itu daur. Daur itu tidak ada ujungnya. Terus begitu, daur. Yang disebut juga tasalsul dalam ilmu tauhid itu. Artinya tidak ada ujungnya kalau kita memikirkan hal-hal ya semacam ini. Duluan mana telur sama ini, terus siapa yang menciptakan Tuhan? Ya tidak ada namanya Tuhan, kan begitu. Terus kalau ditanya sih duluan mana telur sama ayam, ya dia kalau mau mikir juga pusing juga dia. Ini hal kecil ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mampu mencernanya, apalagi sampai ke sang penciptanya, kan begitu, yang menciptakan alam semesta ini. Kita lanjut nonton videonya. Nah, ini lagi ngapain ini coba? Ini kalau orang waras, kalaupun mau demikian nggak mungkin di videoin, kan begitu. Ini malah di videoin. Nah, hancur. Neraka itu nyata atau cerita? Konsep adanya kepercayaan kehidupan setelah mati itu ya konsep penghibur dari rasa takut kita, juga rasa takut untuk ditinggalkan ya. Akan lebih nyaman untuk kita percaya kalau orang tersayang kita yang udah meninggal itu dia pergi ke surga, ditanam di tanah gitu bareng cacing-cacing, atau kayak dianggap hilang aja gitu dan gak ada. Itu menyakitkan kan. Kalau misalnya kita nepok nyamuk gitu, kita nggak bakal jadi melankolis dan bilang ini nyamuknya udah istirahat di surga, ya nggak bakalan. Nah, kata Gumaila ini, apakah konsep neraka surga itu hanya cerita atau fakta atau realita katanya? Itu fakta untuk orang-orang beriman. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena sudah jelas dalam Al-Quran, ketika mati nanti pasti yang sesuai amal perbuatannya ya, yang berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surga, yang berbuat tidak baik ya akan dimasukkan ke dalam neraka, kan begitu, sesuai amal perbuatan masing-masing. Nah, bukan berarti setelah mati dimakan cacing atau dimakan ulat tidak ada ininya ya, bukan begitu. Bukan sebuah penghiburan untuk seseorang yang kehilangan keluarganya, mati lalu wah dia pergi ke surga, wah dia ini, bukan seperti itu. Sesuai dengan amal perbuatannya, walaupun sudah mati belum tentu masuk surga, kan begitu. Tidak semua orang mati masuk surga, ataupun sebaliknya. Artinya ini tergantung amal perbuatan di masa hidupnya. Kalau dia berbuat baik, masuk ke dalam surga. Sebaliknya kalau dia berbuat tidak baik, masuknya ke dalam neraka. Terus kata Gumaila tadi, apakah kita menepuk nyamuk atau membunuh nyamuknya lalu mati lalu pergi ke surga atau masuk surga? Ya enggak lah. Ya karena nyamuk itu tidak berakal dan tidak punya pikiran. Maka dari itu nyamuk itu tidak bisa mempertimbangkan berbuat baik, berbuat jahat. Tidak ada ya, karena yang ada hanyalah nafsu, naluri, kan begitu, untuk bertahan hidup. Tidak ada yang namanya akal, kan begitu. Tidak ada. Maka dari itu nyamuk itu tidak dibebani oleh beban syariat atau beban agama. Tidak ada nyamuk istilahnya masuk surga, tidak ada ya, karena nyamuk itu tidak berbuat baik. Begitupun nyamuk berbuat semaunya dia, kan begitu. Ya kalau sudah mati ya mati-mati aja. Beda sama manusia. Manusia dikasih akal pikiran untuk mana memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Seperti itu. Kalau sudah tahu ini tidak baik, nah, masih dikerjakan ya, berarti konsekuensinya masuk neraka. Nah, ya kalau sudah tahu bahwa ini baik lalu dikerjakan, itu masuk surga. Atau sebaliknya, udah tahu ini tidak baik masih dikerjakan, nah, masuk neraka, kan begitu. Itu menggunakan akal pikirannya, seperti itu. Seperti halnya dalam surat Al-Quran Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang menciptakan, alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan mati, wal hayata, alladzi khalaqal mauta wal hayata, dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya itu Allah bisa menguji kalian itu seberapa baik amal perbuatan kalian itu semasa hidup di dunia. Kan seperti itu. Bukan Allah itu mana menciptakan manusia itu mati-mati aja, tidak ada apa-apa. Tidak, bukan begitu. Akan tetapi ada amal yang harus dipertanggungjawabkan nantinya, seperti itu. Intinya begini para teman-teman sekalian, kita jangan terpengaruh, atau teman-teman jangan terpengaruh pada pemikiran-pemikiran Gumaila atau pertanyaan-pertanyaan aneh, siapa yang menciptakan Tuhan, kata Gumaila itu pertanyaan seperti, jangan terpengaruh pertanyaan seperti itu ya. Tidak ada istilahnya Tuhan ya, ada yang menciptakan ya. Tuhan ada dengan sendirinya, la awwala lahu, tidak ada permulaan. Ketika dibalik oleh Gumaila, ketika segala sesuatu ada permulaannya, itu makhluk, bukan Tuhan. Bukan Tuhan ya, kalau Tuhan tidak ada permulaannya, seperti itu. Kalau makhluk ada permulaannya, dan Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada akhirnya. Makhluk mati semuanya, binasa semuanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu rusak, binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal zat
Wajhu rabbika dzul jalali, zat yang maha mulia dan maha agung. Zat yang maha agung dan maha mulia, seperti itu. Cukup sekian dari saya, semoga bisa sedikit mencerahkan bagi teman-teman sekalian, dan kita jangan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran oleh orang yang belum waras ya. Kita yang waras mengalah saja, biarkan dan abaikan. Cukup.